rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Syafi'i, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Sekali lagi, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Syafi'i, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan dan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan berberitakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ini di dalam Kisah Rasul 5 ayat 17. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki bertindak, mereka iri hati kepada rasul-rasul, mereka iri hati kepada murid-murid Yesus. Mengapa mereka iri hati? Karena semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, semakin banyak orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu satu dengan Bapa di surga, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan di ayat sebelum, di ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Shalom. Semakin banyak orang datang kepada rasul-rasul dan semakin banyak orang yang disembuhkan dari ayat ini, maka mereka iri hati. Karena iri hati itulah maka mereka bertindak. Mulai mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang itu Petrus berkhotbah tidak lama, hanya sebentar, maka 3.000 jiwa bertobat. 3.000 jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sama seperti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi lain Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dasarnya. Dan kepada kita diberikan kuasa dan tugas yang sama. Yesus katakan kepadamu telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kata itu, pergilah jadikan bangsa menjadi muridku. Jadi tugas bapak, ibu, bapak-bapak semuanya untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, di dalam kelompok saudara, di dalam komunitas saudara, di dalam marga saudara, di dalam keluarga saudara. Sampaikan kepada mereka firman Tuhan. Sampaikan kepada mereka apa makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lalu dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan bilang supaya apabila Petrus lewat, dan kalau Petrus lewat, bayang-bayang Petrus itu mengenai orang-orang sakit itu, maka orang sakit itu menjadi sembuh.
Percaya saudara itu? Saya percaya karena firman Tuhan. Dan sudah digenapi seorang yang bernama Chris Oyakhilome, pendeta dari Afrika Selatan. Lihat nanti di YouTube saudara, Pastor Chris Oyakhilome. Dia kaya ribuan orang, dan dia berjalan di depan 3 orang. Dia mau membuktikan apa yang dikatakan dalam Alkitab itu. Dia itu bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Dan ketika dia lewat, maka tersungkur terdengar orang yang mengenainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu dia panggil orang, bangkitkan nangis. Tetapi ketika dia yang membangkitkan, hanya bang, mengapa? Karena ada kuasa dari saudara yang diberikan kepada dia. Di sini terjadi. Minggu yang lalu, dalam suasana kita sedang terjebak, sejalan saudara. Iblis tak senang, dia masuk di dalam orang dan dia ajak. Nah, dari situ saya turun. Saya langsung pegang kepalanya di dalam nama Yesus, dia tersebut. Yang ibadah kedua ya, ibadah kedua. Ibadah satu, ibadah satu. Adakah engkau? Dan yang kedua, di sana menghadap di luar, dia katakan ada cahaya. Itu bukan dari Tuhan, itu dari roh jahat. Dan dia jawab kepada saya turun jawab. Dia bilang, aku melihat tolong. Iya, aku datang. Selesai. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ada kuasa. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita minta kuasa itu, Tuhan memberikan kepada kita. Makanya tidak bingung kalau ada kerasukan setan. Selesai, enggak sampai 5 menit, sekian detik saja selesai. Dan itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Yesus Kristus, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki iri hati. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semuanya disembuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah kuasa yang dipraktekkan oleh murid-murid Yesus, sehingga banyak orang disembuhkan, banyak jiwa ditolong, banyak roh jahat keluar dari orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan ini. Hanya yang mengatakan, dia keluar engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jadi apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kitab Markus 1 ayat 34. Ia menyembuhkan orang banyak yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal. Jangan diajak oleh iblis berbicara dengan setan. Jangan. Jadi Yesus katakan, dikatakannya